Puas Caca cari Kak Malaysia nih, tak ada pun Caca tengok tukang parkir guys. Kalau di perkotaan saya pasti ramai pengamen jalanan atau orang-orang jualan di tepi jalan atau di lampu merah macam ini. Kalian tahu apa yang aneh dari Malaysia nih? Kotanya bersih ya kan? Negaranya bersih. Cuma tong sampahnya tuh nggak banyak gitu boy. Juga sama warga Indo di Malaysia jangan merokok sembarangan seperti di warkop, restoran atau di mana-mana tempat publik. Di Malaysia boleh merokok nggak? Boleh bang, boleh kali. Mau merokok di pinggir jalan, di tempat makan, gas colokkan aja. Cuma siapkanlah duit kalian untuk bayar dendanya. 5.000 ringgit, 20 juta rupiah kalian pikir tuh kalau. Nama Nasri sebab isap rokok dekat area Melaka. Indonesia sempat akan meniru negara maju, melarang warganya untuk merokok seperti orang-orang Malaysia. Namunkah orang Indonesia menerimanya? Tidak menerimanya seperti warga Malaysia karena SDM dan mentalitinya itu jauh geng berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksen beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksen sebuah video tanggapan orang Indonesia saat datang ke Malaysia, geng. Katanya negara Malaysia nih negara aneh, negara pelik lah kalau bahasa Malaysianya kayak gitu ya, geng ya. Namun benda-benda pelik ini, geng, yang positif untuk kebaikan rakyat Indonesia. Benda pelik ini, geng, suruh contoh kepada rakyat Indonesia biar salah satunya SDM-nya maju, IQ-nya di atas rata-rata, dan mentalitinya harus berubah supaya negara kita bisa dibilang negara yang berkembang atau bisa dibilang negara maju. Kira-kira orang ini ngomongnya benda pelik apa sih, geng, di Malaysia? Jom kita simak dulu bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and subscribe-nya. Apa mau benda? Silahkan komen dekat bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Guys, Caca nak cerita. Oke, cerita. Guys, ternyata di Malaysia ini banyak burung gagak, guys. Kalau di kampung Caca di Tanjung Pinang tuh, kalau kita tengok burung gagak, apalagi kalau dia bunyi kan, ngak 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 gitu ya kan? Iya. Kita takut, guys. Karena kata arwah nenek Caca, burung gagak tuh kalau berbunyi itu ada orang mati. Makanya kita takut. Tapi kalau di sini mau dia berbunyi, mau dia ada di samping kita, tak ada pun orang takut. Guys, puas Caca cari Kak Malaysia nih. Tak ada pun Caca tengok tukang parkir, guys. Aduh. Mau di pasar malam, mau di pinggir jalan, mau di mana-mana pun, tak ada tukang parkir. Puas Caca cari dari ujung ke ujung, seluk beluk, di mana-mana pun tak ada tukang parkir, guys. Ada ya, Kak, ya? Ada 3 culture shock yang aku alami selama aku di Malaysia untuk pertama kali. Orang tahu apa? Yang pertama itu bus. Aku pikir kan kalau nak pergi mana-mana itu kita boleh stop bus pakai tangan macam ni. Oh, beza, Kak. Negara maju tak macam tu. Mesti pergi ke bus station ataupun macam halte lah kan. Udah gitu kita bayar mesti pakai uang cash atau pas. Terus yang kedua itu bahasa. Karena apa? Di setiap negeri itu bahasa itu berbeda-beda. Jadi buat otak aku jadi blank. Dan perkataan itu aku tak boleh faham. Dengar dengan fasih, tak macam air hujan jadi brrrr. Terus yang ketiga itu coffee shop. Setahu aku kan kalau di Indonesia coffee shop itu kan buka tengah hari, lepas itu sampai pukul 10 malam kan. Nah kalau di Malaysia di Johor, aku pergi ke coffee shop, dia buka pagi tapi dia tutupnya pukul 4 ataupun pukul 6. Itu aja. Semoga kalian tahu. Oke, saya di sini berada di Simpang 4 lampu merah di Malaysia ini, kawan. Di sini ya tidak ada pengamen jalanan, tidak ada, kawan. Ini. Oke, lihat sendiri tidak ada. Nah, tengok sendiri, kawan ya.
Kalau di perkotaan saya pasti ramai pengamen jalanan atau orang-orang jualan Semuanya bang, di bukan tepi cuma di jalan kota atau abang. di lampu merah macam ini. Kalau di Malaysia tidak ada kawan. Banyak pengemis, Ini banyak perbedaan pengamen. di kampung saya, di perbandaran, di kampung saya dan di Malaysia. Oke, seperti itu saja yang saya share buat kalian. Terima Menonton kasih. video ini saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan. Kan tahu apa yang aneh dari Malaysia nih? Kotanya bersih ya kan? Oke. Negaranya bersih. Cuma tong sampahnya tuh nggak banyak gitu boy. Gak banyak. Ini aku pokoknya di mana-mana tempat aku nyari tong sampah tuh agak susah. Tengok nih, sampai ku bawa sampahku sini. Nah itulah tadi ya kan, mau ada tong nggak ada tong sampah, kalau SDM-nya udah bagus, mindsetnya udah bagus, ya tetap bersih kotanya gitu. Ini kita ngomongin mindset ya bang ya. Negara maju sama negara yang mau ingin maju katanya ya bang ya. Itu berbeda bang mindsetnya. Kalau di Malaysia bukan tidak banyak tong sampah, namun disediakan jauh-jauh. Namun mereka orang Malaysia ini tidak sembarangan membuang sampah bang. Nah contohnya yang akan Iki nyareksan beberapa video kali ini ya bang ya. Indonesia sempat mau meniru aturan seperti di Malaysia ini, geng. Kayak gitu ya, geng ya. Pasal apa? Pasal orang merokok. Apakah mau rakyatnya? Apakah mau diatur seperti itu? Oh, tidak. Mindsetnya orang Indonesia itu pasti ada kritikan, geng. Karena yang membuat aturan-aturan seperti ini, kayak gitu ya, geng ya. Ternyata SDM orang Indonesia nih, ikinya mohon maaf, ikinya terus terang saja bilangnya teruk kayak gitu. Kenapa? Karena kalau di Malaysia itu sudah diterapkan tentang hal ini. Bahkan orang Indonesia saja itu takut, geng, untuk melanggarnya. Kenapa? Karena dendanya sampai 20 juta. Kira-kira apa sih orang DKI Jakarta ingin meniru negara maju ini? Jom kita simak lagi bersama-sama, geng. Gubernur DKI Jakarta ingin tiru negara maju, yaitu melarang merokok di tempat karaoke dan klub malam hingga ke kafe. Ini membuat banyak masyarakat mengkritik tajam sampai banyak yang mempertanyakan, emang nggak ada hal lain yang lebih penting apa? Keputusan ini membuat netizen banyak yang marah dan bertanya-tanya, kok bisa hal-hal seperti ini dipermasalahkan oleh seorang gubernur? Padahal masih banyak hal-hal lain yang perlu diperhatikan, mulai dari sumber daya manusia, kemiskinan, kesejahteraan masyarakat, dan masih banyak lagi. Padahal tempat-tempat yang disebutkan oleh Pemprov Jakarta sebagai tempat larangan merokok tersebut merupakan tempat yang banyak perokoknya. Itu sama saja seperti melarang seseorang yang minum alkohol di klub malam yang notabene-nya merupakan tempat legal. Ini dapat kritikan keras karena merupakan rencana yang diusung oleh Pramono Anung selaku Gubernur Jakarta. Dalam pernyataan Pramono, beliau membandingkan kebijakan ini dengan kebijakan kota-kota seperti Tokyo, Seoul, dan San Jose yang melarang masyarakat merokok di tempat hiburan malam. Pesan juga sama warga Indo di Malaysia jangan merokok sembarangan seperti di warkop, restoran, atau di mana-mana tempat publik jika tidak mau kena tilang atau saman. Ya ini bener banget ya guys ya. Abang ini bener banget karena di sini biasanya kita yang ya bukan orang asing aja sih, orang lokal juga nggak diizinin untuk merokok di tempat-tempat publik, restoran atau warung kopi ya. Biasanya kalau kita udah ngerokok gitu kan, biasanya kalau kita udah makan gitu kan enak tuh ngerokok tuh. Di sini nggak boleh guys. Tapi masih banyak yang melanggar ya. Nggak cuma orang asing ataupun orang lokal, banyak yang melanggar. Cuma diperingatkan untuk tidak merokok di tempat-tempat tersebut ya, karena kalau misalnya ada pengecekan bisa kena saman ya. Kalau nggak salah itu samannya 300 ringgit kalau nggak salah. Oh itu yang lama bang. Sekitar 1.200.000-an gitu atau 1.100.000 gitu. Itu kalau ngerokok sembarangan nih guys ya. Jadi buat teman-teman yang orang Indonesia atau orang negara lain lah, pokoknya orang asing, jangan ngerokok sembarangan. Di Malaysia boleh merokok nggak? Boleh bang, boleh kali. Mau merokok di pinggir jalan, di tempat makan, gas colokkan aja. Cuma siapkanlah duit kalian untuk bayar dendanya. 5.000 ringgit, 20 juta rupiah kalian pikir. Tuh kalau dibeli mie balap, satu kampung di Marelan bisa makan. Cok tengok di belakang gue itu apa bacaannya. Dilarang merokok, padahal ini bukan ruang ber-AC, bukan restoran besar. Jangankan orang biasa, menterinya ya gopla dia merokok kena denda. Kalau menteri yang korupsi dana haji kena hukum juga nggak bang? Di mana itu? Ya harus dihukum lah. Mana ada negara yang biarkan korupsi tumbuh subur, kasusnya tenggelam bareng ubur-ubur, pelakunya kabur, tapi tetap makmur.
Di Malaysia dilarang merokok. Di Malaysia, larangan merokok di beberapa tempat umum seperti tempat makan sudah berlaku ketat di sana. Kebijakan ini dibuat untuk melindungi kesehatan masyarakat, terutama bagi anak-anak dan lansia dari bahaya asap rokok. Terus, bagaimana tanggapan warganya? Bagi sebagian orang, larangan ini adalah langkah maju. Mereka bisa bebas menikmati makanan dan nongkrong tanpa terganggu asap rokok. Kalau menurut kalian, kira-kira kalau larangan merokok di tempat umum diterapkan di Indonesia, kalian setuju gak? Okey kan macam semangat sikit nak baca yang ni. Semua kedai kena ada, termasuk kedai pakaian. Betul lah awak. Kedai pakaian ke awak nak tahu nak satu cerita? Ikan pergi mall. Depan mall tu dah ada dah tanda dilarang merokok ni. Tapi dalam mall tu setiap kedai ada pula dilarang merokok. Awak bayangkan dalam mall dalam kedai. Kalau kita fikir logik dalam mall tu tak payahlah, sebab sebelum masuk mall tu dah ada benda ni. Tapi sekarang kita tengok dekat mall pun dah ada. Korang kalau macam kedai yang individu tu, lagilah kena ada. Sebab sekarang ni kita tengok dia rajin tau. Dia sangat-sangat rajin membuat pemantauan. So korang sebelum melayan 250, baik korang melayan RM30 je. Kalau tak siap-siap dekat bawah tau. Okey, nampak tak ni surat apa? Ni surat saman Nasri sebab isap rokok dekat area Melaka. Okey, yang korang yang tak tahu kenapa Melaka tak boleh isap rokok, ada tadi surat dia. Korang kalau datang Melaka, please jangan nakal-nakal jangan isap rokok dekat kedai makan, dekat bangunan mana-mana. Kalau kat atas jalan raya pun jangan isap rokok. Ada tempat tertentu je boleh isap rokok. So kalau korang tak nak kena saman 250 macam ni, korang jangan isap rokok, okay? Dengar, jangan jadi degil. Tahu yang jadi degil macam nasi ni, kepala dia memang Tahu tak, kedai makan boleh kena saman sampai RM10,000 kalau tak tampal papan ni. Ini papan tanda dilarang merokok ikut spesifikasi rasmi KKM, bersaiz 40x50 cm. Material kalis air, tahan hujan panas, ringan dan boleh tampal terus guna double tip. Ini bukan pilihan tapi wajib. Kalau KKM datang dan tak nampak papan ni, memang boleh kena tindakan terus. Dah ramai owner kedai yang ambil 25 keping terus untuk cover semua spot. Order di beg kuning. Indonesia sempat akan meniru negara maju, melarang warganya untuk merokok seperti orang-orang Malaysia. Namunkah orang Indonesia menerimanya? Tidak menerimanya seperti warga Malaysia karena SDM dan mentalitinya itu jauh, geng, berbeda. Kayak gitu. Kalau orang Malaysia takut apa? Ya takut kena saman. Kalau orang Indonesia dikena saman, dilawan, geng. Kayak gitu ya, geng, ya. Karena melarang dirokok ini, geng, kayak gitu di kedai ataupun di restoran ataupun di mana, di tempat-tempat. Contohnya tadi kakak sudah memperjelas. Kayak gitu ya, geng, memperjelas. Sebelum masuk ke mall itu dilarang merokok. Di dalam kedai pun ada juga tulisan seperti itu. Karena apa? Karena dendanya nggak main-main, geng. Orang Indonesia didenda kayak gitu. Nggak demo, pasti demo, geng, kayak gitu. Jadi bukan cuma usaha pejabatnya saja untuk memajukan negara, namun usaha rakyatnya juga harus bekerja sama rakyat dengan pejabat biar negara kita ini ikut maju meskipun benda ini benda kecil. Kayak gitu ya, geng. Contohnya seperti abang tadi, meskipun orang tempat sampahnya jauh dan lain sebagainya, karena memang mentalitinya memang mentaliti yang bagus. Kayak gitu ya, geng, ya. Mereka tidak akan membuang sampah sembarangan. Nah, itu contoh aslinya sindiran. Dia tidak mau menyindir keras, takut kena hujat oleh netizen Indonesia, juga netizen Konoha. Namun berbeda dengan Ikinya, geng. Ikinya lantak lah kalian. Kayak gitu ya, geng. Yang dibagi fakta, malah sakit hati, sakit dada, sakit kepala, sakit mata juga. Kan kayak gitu, geng. Jadi, kalau kita bagikan yang positif, yang baik-baik untuk negara kita itu harusnya dicontoh lah, meskipun tidak semuanya, perlahan-lahan demi kebaikan negara Indonesia juga ke depannya. Oke, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye-bye.